Halo Bapak Ibu dosen sekalian, perkenalkan nama saya Stefanus Eko Wahyudi dari Program Studi Informatika Universitas Ciputra Surabaya. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk memberikan penjelasan tentang submodul 4 pengalaman transformasi digital yang saya tulis bersama dengan Pak Agustinus Lis Indriyato. Nah, pada saat ini kita telah memasuki dunia yang penuh dengan potensi digital ya, di berbagai bidang, termasuk khususnya dalam industri pariwisata. Nah, submodul ini dirancang khusus untuk membekali para mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep serta keterampilan operasional yang diperlukan untuk menguasai teknologi digital terkait dengan 4 fungsi bisnis utama dalam industri pariwisata. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mempelajari dan mengoperasikan teknologi digital yang relevan dengan berbagai fungsi di pariwisata, misalkan saja perencanaan perjalanan, manajemen akomodasi, pemasaran, atau pengalaman wisatanya itu sendiri. Dengan fokus pada pencapaian luaran ini, kita akan membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman mendalam ya tentang aplikasi praktis teknologi digital dalam konteks industri pariwisata. Tujuannya sederhana, mempersiapkan mereka untuk terlibat aktif dan efektif dalam memanfaatkan inovasi digital di tempat kerja mereka nantinya. Adapun capaian pembelajaran untuk submodul ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mempraktikkan ya dan mengoperasikan teknologi digital yang berkaitan dengan salah satu dari 4 fungsi bisnis utama di industri pariwisata seperti perencanaan perjalanan, manajemen akomodasi, pemasaran, dan pengalaman wisata. Yang kedua, mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi ya dengan cepat terhadap berbagai perkembangan teknologi digital yang terus berubah, khususnya di industri pariwisata. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan pembuatan teknologi digital secara sederhana, ya, yang telah dikuasai dalam konteks bisnis pariwisata dengan fokus pada salah satu dari 4 aspek bisnis utama. Nah, Bapak Ibu dapat merancang berbagai aktivitas ya, yang sekiranya dapat mendorong mahasiswa untuk menggunakan teknologi digital pada bisnis mereka. Antara lain kita bisa berikan berbagai metode, misalkan aja melalui praktikum, diskusi studi kasus penerapan ya teknologi itu pada industri pariwisata, serta simulasi yang bisa diberikan untuk pemanfaatan dan pembuatan teknologi digital. Adapun waktu yang dapat dialokasikan untuk materi ini itu adalah sebanyak 4 pertemuan. Ya. Nah, untuk peserta yang dapat mengikuti submodul ini itu adalah individu atau tim yang akan memulai bisnis pariwisata berbasis digital, atau juga individu atau tim yang akan menginovasi bisnisnya dengan menggunakan teknologi digital. Nah, terkait dengan jenis interaksi fasilitator, Bapak Ibu dapat melakukan class organizing, lecturing, coaching, atau mentoring ya terhadap apa yang dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk itu, kita dapat memanfaatkan berbagai media interaksi, antara lain melalui platform e-learning, ya, seperti menggunakan Moodle atau Google Classroom. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan aplikasi sosial dan kolaboratif, seperti menggunakan Slack atau Microsoft Teams, ya. Kita juga bisa memanfaatkan platform video conference ya, seperti menggunakan Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet, atau video conference lain yang mungkin Bapak Ibu sering gunakan ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan media interaksi berupa offline class discussion. Ya, biasanya untuk proses diskusinya akan lebih mudah kalau dilakukan secara offline.
Sedangkan untuk narasumber, kita bisa dapatkan misalkan melalui industry visit. Untuk materi pada submodul ini itu akan terkait dengan operational virtual hotel operator atau VHO, kemudian operational online travel agent atau OTA, dan digital marketing ya. Sedangkan alat bantu kita bisa gunakan lembar kerja untuk masing-masing materi. Adapun saran pengerjaan ya, berikut ada dua alternatif yang bisa kami berikan, namun ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu karena ini hanya contoh, jadi Bapak Ibu bisa memikirkan alternatif pengerjaan yang sekiranya dapat mendukung upaya atau capaian pembelajaran yang telah kita tetapkan. Di sini saya berikan alternatif yang pertama adalah berupa business profile listing ya, di mana kita harapkan dalam pembelajaran ini mahasiswa tidak hanya mendapatkan wawasan tentang bagaimana membuat lokasi wisata itu eksis di dunia maya, tetapi juga diajak untuk menjelajahi berbagai keahlian pendukung lainnya. Ya, misalkan saja Bapak Ibu bisa memberikan mereka kesempatan untuk belajar secara mandiri atau kita berikan pembekalan tentang dasar fotografi, videografi, dan juga desain grafis. Ini bukan hanya tentang mengatasi keterbatasan anggaran ya, tetapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkan atau memaksimalkan perangkat yang telah dimiliki untuk menghasilkan foto atau video yang memadai serta media publikasi yang kiranya dapat mewakili esensi tempat tersebut ya. Jadi jangan jadikan keterbatasan belum punya kamera dan sebagainya itu sebagai alasan. Ya, kita bisa ajarkan bahwa dari apa yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan atau kita optimalkan potensinya. Nah, langkah awal yang bisa dilakukan adalah memasukkan tempat bisnis, ya, informasi-informasi tempat bisnis yang kita miliki pada bisnis listing yang ada di internet. Dengan melibatkan atau memasukkan tempat wisata atau usaha yang menawarkan produk wisata ke dalam bisnis profile listing, kita membuka pintu untuk lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet. Tidak hanya itu, kita juga berpotensi ya mendapatkan keuntungan dari fitur-fitur yang ada, misalkan aja ulasan yang positif, mudah-mudahan nggak ada yang negatif. Kemudian kita juga bisa mendapatkan atau mempublikasikan foto-foto yang kita miliki, bahkan umumnya dari pengguna juga bisa berkontribusi ya untuk memberikan foto-foto untuk memperkaya bisnis listing kita. Dan juga kita bisa mencantumkan metode kontak yang bisa dijangkau dengan mudah oleh pengunjung ya. Jadi mari kita bersama-sama melangkah, merancang dan mempublikasikan profil bisnis dari usaha yang memikat ya di dunia maya. Nah, pertama-tama mahasiswa tentu dapat kita minta ya, Bapak Ibu, untuk mencari atau memilih salah satu tempat usaha yang memiliki kaitan dengan dunia pariwisata tentunya, baik yang dimiliki sendiri atau oleh keluarga atau mungkin dari kolega mereka atau saudara atau teman ya, itu silakan aja. Tapi sebaiknya ini adalah berdasarkan real bisnis gitu ya, supaya tidak sekedar coba-coba, karena pada umumnya kalau coba-coba itu kurang serius nanti pada saat mencoba. Nah, pemilihan ini juga menjadi landasan ya, yang bisa kita pakai. Kalau kita punya tempatnya, punya produknya, nanti tentu akan mudah kita mendapatkan fotonya ya. Kita berlatih memotret produknya, atau lokasi wisata, dan sebagainya, sehingga membuat bisnis listing ini nanti menjadi menarik dan informatif. Nah, kita akan fokus pada Google Business Profile, ya, sebuah platform bisnis listing yang sangat penting dan relevan untuk saat ini, yang pada akhirnya sekarang mungkin sudah digabung dengan Google Maps ya. Nah, untuk mengakses Google Business Profile sendiri bisa dilihat di link yang tertera di layar ya. Jadi https www.google.com/business ya, silakan aja
Kita persiapkan informasi penting seperti nama tempat usaha, lokasi, pada Google Maps itu di mana lokasinya ya, PIN-nya di mana. Kemudian foto-foto tentang produk atau jasa yang ditawarkan ya, atau lokasi wisata, dicari foto-foto yang berkualitas, yang memang menarik. Kemudian jam berapa saja operasional dari bisnisnya, dan berbagai informasi pendukung lainnya yang nanti bisa kita masukkan ya. Nah, kita mencatatkan bisnis pada Google Business ini tidak hanya membantu pengguna menemukan lokasi ya, tapi memberikan kemudahan kepada mereka juga untuk mendapatkan informasi tentang bisnisnya. Selanjutnya, mahasiswa juga bisa kita minta ya untuk menjelajahi platform website TripAdvisor, ya sebuah platform yang mungkin sudah sangat populer dalam dunia pariwisata. Jadi kita bisa minta siswa untuk mendaftar di portal ini, kemudian memasukkan data tempat usaha. Sekali lagi, kalau kita punya data yang real dan tempat usaha yang real, tentu ini akan jauh lebih mudah ya dibandingkan apabila kita harus ngarang-ngarang gitu ya, bukan bisnis yang real. Nah, TripAdvisor ini khususnya fokus pada informasi terkait perjalanan ya, seperti hotel, restoran, tempat wisata ya. Di mana untuk mendaftar situs ini, maka dibutuhkan berbagai informasi dasar, di mana nantinya hasilnya tempat usaha yang dimiliki itu akan menjadi lebih dapat diakses oleh calon apa ya eh, orang yang berpergian gitu ya, di mana mereka mungkin juga berharap mendapatkan pengalaman yang baik dan pengalaman yang unik. Nah, selain alternatif pertama tadi, Bapak Ibu juga dapat memberikan alternatif yang kedua, ya, yang berikut ini akan kami sampaikan. Namun kami sekali lagi berharap ya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu tidak hanya terpaku pada contoh atau dua alternatif yang kami berikan ya, namun betul-betul bisa memikirkan alternatif kegiatan lain yang mungkin lebih inovatif, ya, lebih kreatif, dan mungkin lebih kontekstual terhadap misalkan suatu daerah tertentu eh, ada suatu platform yang lebih banyak diakses. Silakan aja Bapak Ibu ya. Misalkan aja, kalau di daerah tertentu ini sinyalnya sulit Pak, mereka mungkin lebih suka melihat foto, silakan aja. Tapi perlu dipertimbangkan bahwa ini kita adalah ingin menjangkau pelanggan yang lebih luas ya. Jadi pelanggan yang dari luar negeri misalnya. Ya. Tapi sekali lagi tujuan dari aktivitas ini adalah sekiranya mendorong mahasiswa ya untuk mau mencoba atau istilahnya kita kenal dengan get their hands dirty gitu ya. Jadi benar-benar mencoba. Dan kalau itu berdasarkan data real, saya kira akan jauh lebih memudahkan mereka sendiri dan mungkin akan jauh lebih menarik ya dibandingkan mereka harus mengarang atau bahkan misalkan aja website diisi lorem ipsum atau bla bla bla, itu nggak menarik sama sekali ya. Ya, menurut kami mencoba itu merupakan salah satu cara belajar yang efektif juga. Nah, untuk alternatif kedua, mahasiswa dapat mengikuti praktikum ya, misalkan di tempat atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, di mana pada praktikum Bapak Ibu dapat berperan sebagai fasilitator yang memandu mahasiswa ya. Misalkan dengan memberikan arahan langkah demi langkah tentang pengoperasian teknologi digital terkait gitu ya. Membantu menjawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau kendala yang mereka alami pada saat mereka mencoba ya di praktikum. Em, kita juga berharap mahasiswa ini dapat mencoba sendiri ya, mengoperasikan teknologi digital, eh, baik dengan bimbingan instruktur ataupun tidak, kemudian mengulangi langkah-langkah yang diajarkan untuk memastikan pemahaman yang tepat. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena teknologi digital ini sangat cepat sekali. Kalau kita hanya menuntun siswa kita, bisa jadi pada saat kita sudah mengajarkan, mahasiswanya sudah paham, namun pada saat mereka mau praktekkan, ternyata situsnya sudah berubah ya, fitur-fiturnya sudah berubah. Jadi kalau mereka masih menunggu untuk kita suapin terus nanti akan kesulitan juga ke depannya. Jadi mereka harus paham cara kerja secara konsepnya bagaimana dan mereka nanti bisa mencoba sendiri.
Ya, berbagai platform itu saya kira mirip-mirip aja ya, meskipun pasti ada perbedaan. Nah, kita juga bisa meminta mahasiswa untuk mendokumentasikan pengalaman dan pemahaman mereka selama praktikum, kemudian menyiapkan laporan yang mencakup hasil, dan yang paling penting adalah refleksi pribadi atas praktikum tersebut. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas seperti tadi di awal, ada beberapa materi, di mana dua materi awal, yaitu virtual hotel operator, ya. Eh, ini adalah salah satu materi yang dipersiapkan oleh Bapak Agustinus Lis Indriatto, Dekan School of Tourism Universitas Ciputra Surabaya. Namun saya coba akan sampaikan materi yang telah beliau persiapkan dengan sangat baik. Mana menurut beliau saat ini ada dua model bisnis ya yang telah mendisrupsi peta persaingan dan bisnis di industri pariwisata, ya khususnya di bidang perjalanan dan perhotelan yang berbasis digital ya. Kita kenal ada model bisnis virtual hotel operator atau VHO dan online travel agent atau OTA ya atau OTA. Nah, virtual hotel operator atau disingkat VHO atau VHO ini adalah konsep pemanfaatan teknologi digital yang sedang naik daun. Ya, VHO ini bukan sekedar ide, tapi sebuah solusi yang menggabungkan teknologi canggih dengan layanan pelanggan untuk mendefinisikan ulang ya cara orang memesan dan mengelola akomodasi dengan kecepatan dan kemudahan sebagai poin utama. Nah, WHO hadir sebagai jawaban atas tuntutan pasar yang terus berkembang, di mana orang mencari pengalaman memesan hotel yang gimana ya, lebih efisien, tanpa hambatan, dan tentunya lebih ekonomis begitu ya. Nah, dengan mengotomatisasikan berbagai aspek ya, mulai dari proses pemesanan hingga manajemen dari propertinya, itu WHO ini membuka pintu untuk efisiensi yang luar biasa. Ya, jadi bisa dibayangkan pemilik hotel atau manajer properti dapat fokus pada strategi bisnis, investasi, memberikan layanan pelanggan terbaik, sementara tugas administratif dijalankan lebih mudah dan lebih efektif. WHO sendiri dapat disesuaikan ya dengan berbagai jenis bisnis, akomodasi, misalkan aja untuk hotel, motel, villa, apartemen, ya itu tentu punya karakteristik terpisah ya. Jadi dalam hal ini WHO ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan skala masing-masing usaha. Nah, berikut saya akan membahas dan mengeksplorasi lebih lanjut ya tentang layanan yang ditawarkan oleh WHO yang akan memberikan gambaran lengkap tentang dunia revolusi ya di dunia bisnis akomodasi modern. Yang pertama adalah tentunya terkait dengan reservasi dan pembayaran, di mana VAO sendiri atau Virtual Hotel Operator ini dapat menawarkan proses reservasi secara online, ya, melalui situs web mereka sendiri atau melalui website seperti Booking.com atau Agoda. Nah, pada pemesanan platform tersebut tersedia sistem manajemen hotel yang luar biasa, di mana kita kenal salah satu contoh VAO itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar Cloudbeds gitu ya, yang memiliki fitur yang sangat bermanfaat untuk mengelola reservasi dan mendukung strategi tarif yang dinamis. Fitur lain adalah memudahkan apa ya tamu ya untuk proses check-in dan check-out ya pada hotel atau tempat penginapan yang mereka pilih, di mana WHO ini memungkinkan pengguna untuk melakukan check-in dan check-out secara mandiri. Di mana dengan menggunakan fitur ini tentunya akan mengurangi ya jumlah antrean di resepsionis dan memberikan pengguna pengalaman yang lebih baik, di mana saat ini sudah cukup banyak diimplementasikan di berbagai hotel yang bereputasi ya.
di mana pada berbagai kasus mereka memungkinkan para tamu itu melakukan reservasi menggunakan ponsel mereka sendiri dan bahkan sampai memilih kamar mereka sendiri. Fungsi lain dari WHO, misalkan aja untuk manajemen properti ya, di mana tugas operasional sehari-hari seperti jadwal pembersihan kamar atau jadwal staf ya, atau pengelolaan inventaris yang dimiliki itu akan sangat dimudahkan. Sistem dapat memberikan data dan analitis secara real time ya, untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan. Fungsi lain dari teknologi VAO dapat dimanfaatkan untuk layanan pelanggan, di mana meskipun VAO ini fokuskan pada fitur otomatisasi, namun tersedia pula fitur layanan pelanggan, misalkan aja menggunakan berbagai channel ya, ada chatbots ya, atau ya chat sendiri, atau bahkan email. Nah, selain itu sistem VAO ini biasanya dilengkapi chatbot yang bisa menjawab pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh tamu ya seringkali ditemui, misalkan aja dapat serta dapat memberitahu atau informasi umum tentang hotelnya itu sendiri ya, fasilitasnya, jam operasional dan sebagainya. Selain itu juga mungkin sangat membantu kita mengurangi beban customer service ya, karena pada umumnya tergantung dari informasi yang kita masukkan ke dalam chatbot, tapi chatbot itu sendiri bisa menjawab pertanyaan yang sangat spesifik dari masing-masing tamu. Nah, fitur lain yang juga sangat penting dan bermanfaat bagi manajemen hotel tentunya adalah analytics dan data ya, di mana dengan menggunakan VAO, manajemen dapat menganalisa atau menganalisis perilaku tamu ya, berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Hal ini sangat berguna tentunya untuk menetapkan strategi pemasaran hingga harga ya, serta berguna pula untuk mengupayakan peningkatan pelayanan yang bisa diberikan kepada tamu. Nah, masih banyak fitur yang disediakan oleh berbagai VAO yang populer. eh, Dan itu semua berbagai fitur itu bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu untuk utamanya menurunkan biaya operasional ya yang terjadi karena kita bisa melakukan efisiensi, kemudian meringankan tekanan pekerjaan pada staf ya, khususnya seperti customer service atau front gitu ya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, tentunya dengan banyaknya VAO di pasaran, maka manajemen hotel atau tempat penginapan dapat memilih sistem yang terbaik, yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, karena setiap tempat atau setiap usaha pasti memiliki apa ya, kebutuhan yang sangat spesifik yang berbeda satu sama lain. Jadi silakan aja dicari, ya ini cukup banyak dan juga beragam dari sisi biaya yang harus kita keluarkan apabila kita memilih menggunakan teknologi ini. Selain itu tentu kita juga perlu memperhatikan ya, memastikan kesiapan dari integrasi teknologi yang dipilih untuk memastikan nantinya operasional usaha dapat berjalan dengan lancar. Oke. Nah, selain virtual hotel operator atau VAO, terdapat satu lagi model bisnis yang disampaikan oleh Pak Agustinus, yaitu yang apa yang kita sebut dengan online travel agent atau OTA ya, OTA. Model bisnis ini tidak hanya memudahkan pengguna dalam merencanakan perjalanan, tapi juga membuka pintu bagi mereka untuk terhubung dengan berbagai penyedia layanan perjalanan seperti maskapai penerbangan, ada hotel, bahkan sampai persewaan mobil ya. Nah, itu kita tidak perlu satu-satu ya Bapak Ibu, tapi semacam di satu portal. Nah, bagaimana OTA bekerja? Sistem ini berperan sebagai semacam menjelajah harga dan informasi dari berbagai penyedia layanan gitu ya. Jadi kalau kita misalkan aja mau booking pesawat ke AirAsia, kemudian kita melalui AirAsia, maka kita akan harus membandingkannya secara manual dengan
eh, apa namanya flight operator yang lain ya, misalkan Garuda dan sebagainya. Namun melalui sistem seperti OTA ini mereka sudah terhubung dengan berbagai flight operator. Jadi kita tinggal membandingkan ini jam berangkatnya jam berapa, kemudian biayanya berapa masing-masing. Jadi itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita terkait dengan waktu maupun biaya. Jadi OTA ini sangat membantu karena mereka mengumpulkan harga informasi dari berbagai operator, kemudian mereka mengumpulkan data layanannya sendiri dan menyajikannya di satu platform. Nah, ini tentunya sangat memungkinkan pengguna untuk lebih mudah untuk menemukan dan membandingkan berbagai opsi ya, tanpa harus berpindah-pindah situs misalnya. Oke, jadi ini akan sangat membantu untuk membandingkan, bahkan sampai memesan layanan ya, termasuk sampai pembayarannya itu dengan cepat dan mudah. Dan ini mencakup berbagai daerah, termasuk berbagai negara. Ya, jadi lebih dari sekedar mesin mencari, OTA ini juga berperan sebagai perantara ya antara pengguna dengan penyedia layanan. Jadi kita pesannya ke OTA ini, nanti OTA yang akan memesankan ke penyedia layanan. Jadi kita nggak perlu repot berkomunikasi dengan banyak pihak, tapi cukup dengan satu pihak saja. Melalui fitur-fitur yang mereka sediakan, mereka juga mengkonfirmasi pemesanan kita, serta memastikan bahwa proses perjalanan nantinya dapat berjalan sesuai rencana. Di mana dengan menggunakan OTA ini, maka pengalaman merencanakan perjalanan itu tentunya akan lebih efisien dan terorganisir. Nah, kita coba eksplorasi beberapa online travel agent atau OTA terkemuka di dunia ya, yang telah membawa revolusi dari cara kita merencanakan perjalanan. Jadi ini memang sangat mendisrupsi travel agents ya. Kalau dulu kita booking tiket hotel atau tiket pesawat itu selalu ke travel agent, sekarang mereka harus memutar otak gitu ya untuk merambah ke area-area lain gitu. Nah, yang kita kenal di dunia ini ada yang terkenal, ini hanya beberapa ya Bapak Ibu, sangat banyak sekali OTA yang terkenal dan populer, tapi ini saya nggak mungkin sebutkan satu demi satu di sini, termasuk yang di Indonesia. Um, Ya, ini hanya beberapa contoh ya, di mana salah satu yang terbesar di dunia kita kenal namanya Expedia, di mana ini fiturnya banyak banget ya, banyak sekali. Bisa membantu kita booking flight, hotel, mobil sewaan gitu ya. Tapi juga sampai ke paket liburan yang lengkap termasuk aktivitas-aktivitasnya. Nah, yang berikutnya adalah kita kenal juga, ini saya beberapa kali memesan hotel itu melalui booking.com ya. Ini karena fiturnya menyediakan informasi yang sangat lengkap ya. Kita bisa memilih hotel, eh, jaringan hotel yang luas di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mencari properti ini berdasarkan harga, lokasi, atau fasilitas yang kita inginkan. Ya. Yang berikutnya lagi adalah Priceline, di mana Priceline ini cukup unik ya, menawarkan eh, kesempatan atau fitur tersendiri buat pelanggannya, misalkan bisa menawar harga hotel ya, eh, kemudian tiket pesawat dan penyewaan mobilnya. Selain itu kita kenal juga Agoda.com ya, yang fokus pada hotel dan tempat menginap, di mana Agoda ini mungkin lebih terkenal kalau untuk hotel-hotel di kawasan Asia, meskipun tidak menutup kemungkinan juga di tempat-tempat lain. Nah, harganya biasanya cukup bersaing dan menjadikan pilihan menarik ya bagi kita semua untuk mencari penginapan dengan nilai yang lebih baik. Berikutnya kalau di domestik ya kita kenal Traveloka dan tiket.com ya. Ini dua OTA terbesar di Indonesia. Ya, kalau Traveloka sendiri ini wah, udah makin lama makin lengkap ya. Mulai dari hotel, transportasi itu mulai dari pesawat, kereta, bis, sewa mobil, serta tiket uh, objek wisata ya. Sehingga uh, kita sangat mudah sekali ingin booking berbagai hal di satu tempat.
Dari berbagai situs tersebut kita temui berbagai kelebihan dari OTA ya, yaitu antara lain OTA pada umumnya merupakan platform terintegrasi yang memudahkan pelanggan untuk mencari dan memesan perjalanan tanpa harus membuka berbagai situs web penyedia layanan yang berbeda ya. Selain itu OTA tentu sangat membantu kita untuk membandingkan harga layanan ya, karena dari OTA sendiri mereka mengambil data, harga, informasi dari berbagai sumber sehingga mereka bisa memberikan penawaran yang terbaik. Yang tidak kalah pentingnya adalah biasanya kita membantu pengguna ya, pengguna dapat memilih eh, hotel, tempat menginap atau apapun itu berdasarkan rating yang diberikan oleh pengguna lain. Ya, jadi pengguna juga bisa melakukan antisipasi berbagai hal yang serta memilih tempat dan yang sesuai dengan keinginan dan tentunya dari biaya yang mereka persiapkan. Dan tentunya eh, dengan sistem penawaran dan diskon yang umumnya disediakan OTA itu pengguna akan juga diuntungkan karena bisa menghemat biaya perjalanan. Namun demikian, selain berbagai kelebihan OTA juga kita perlu bahas kekurangannya. Salah satu yang kami pikirkan itu adalah tanpa kita sadari ternyata ada biaya-biaya tambahan yang dibebankan ya oleh OTA. Meskipun seringkali kalau melalui promo ini masih tetap lebih murah gitu ya. Em, dan tentu kita perlu perhatikan biasanya terms and condition ya, karena seringkali tanpa kita sadari kita tidak pernah membaca terms and condition. Nanti kalau ada suatu kejadian tertentu, misalkan ternyata kita harus berubah jadwal dan ternyata di terms and condition-nya dikatakan bahwa ini nggak bisa diganti jadwalnya gitu ya, karena pada saat kita pesan sudah diberitahu gitu ya, kita tidak diperkenankan untuk mengganti jadwal. Nah, ini yang kita perlu perhatikan gitu ya. Dalam mengedukasi pengguna juga perlu kita sadarkan bahwa mereka harus melihat ketentuan-ketentuan yang ada eh, dan harus cermat dan berhati-hati dalam memanfaatkannya. Berikut kita bahas juga ya penggunaan teknologi digital dalam bisnis kuliner atau restoran yang masih saya kira masih sangat relevan ya dengan dunia pariwisata, di mana penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan dan menyederhanakan proses em, dengan tujuan untuk membuat pelanggan lebih nyaman, selain tentu membuat pekerjaan manajemen lebih mudah. Ya, di samping tentu saja mereka bisa fokus ya, Presto ini bisa fokus mempersiapkan makanan yang memang eh, lezat dan menarik minat pelanggan. Ya, namun untuk yang hal-hal lain yang sebetulnya bukan core bisnis mereka itu bisa sangat dibantu dengan penggunaan teknologi. Beberapa contoh pemanfaatan teknologi pada dunia bisnis makanan ya itu antara lain adalah pemesanan online ya atau pengantaran. Saya kira ini sudah tidak asing lagi untuk kita semua, khususnya di masa pandemi yang baru saja berlalu ini. Tentu kita sangat kenal berbagai layanan pemesanan online dan pengantaran ya, di mana sekarang konsep bisnis kuliner tidak lagi terbatas pada dine-in ya, tapi juga delivery. Kita kenal melalui situs web atau aplikasi pengantaran pihak ketiga seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food ya. Tentunya pelanggan dapat dengan mudah memesan makanan dari manapun ya dan menikmatinya di rumah atau seringkali kalau saya sih bepergian ke suatu kota, kalau saya harus mengunjungi berbagai restoran itu habis waktu dan juga ya tentu ada biaya transportasi ya. Tapi kalau kita menginap di hotel, kita bisa pesan macam-macam makanan yang populer di suatu daerah tanpa kita harus keluar bahkan dari hotelnya. Dan ini sangat nyaman sekali ya, sangat mendukung pelancong juga. Nah, selain itu sekarang trennya adalah banyak tempat-tempat
kuliner ini memanfaatkan aplikasi mobile ya maupun situs web, di mana pengusaha makanan ini merancang aplikasi mobile, seringkali memanfaatkan layanan yang ada maupun ada yang franchise besar biasanya sudah punya aplikasi mobile sendiri yang sangat memudahkan pelanggan untuk memesan menu yang mereka inginkan, dan umumnya mereka punya program loyalitas ya. Jadi kalau sering pesan itu akan dapat bonus lebih banyak, diskon lebih besar gitu. Serta bisa memberikan penawaran khusus. Dalam hal ini interaksi antara pelanggan dan restoran itu menjadi lebih personal dan tentunya lebih efisien. Yang banyak kita lihat juga adalah pemanfaatan tablet PC ya. Tablet PC ini banyak sekarang dimanfaatkan di berbagai restoran, diletakkan di meja-meja restoran ya, di mana bisa pelanggan bisa memesan langsung ya, kemudian membayar tagihan, ya, dapat melihat menu-menunya, memesan, meminta layanan dan seterusnya. Ya, tentu ini akan menciptakan pengalaman apa ya kulineri yang lebih menyenangkan. Yang lain juga kita kenal ini banyak dipakai oleh waiters ya. Jadi mereka menerima order atau pemesanan dengan menggunakan perangkat ini. Yang lain lagi kita juga kenal ini banyak sekali tempat-tempat resto sekarang yang tidak mencetak menunya, tapi meminta pelanggan untuk scan QR code ya, di mana melalui QR code ini pelanggan bisa melihat menu digital ya. Jadi biasanya kita harus download sesuatu atau melihat langsung. Misalkan aja download PDF di mana di dalamnya tentu ada banyak menu-menu atau yang dilengkapi dengan foto-foto ya. Tentu lebih menarik pelanggan untuk memesannya. Kemudian kita lihat juga ada sistem reservasi online untuk tempat makan gitu ya. Dan kita kenal juga yang banyak teknologi dipakai untuk point of sales gitu ya. Jadi sekarang banyak vendor-vendor yang kalau dulu kita harus beli cash register yang besar ukurannya, saat ini banyak yang hanya menggunakan mobile apps, baik itu menggunakan HP atau tablet, itu digunakan sebagai point of sale yang bahkan hingga mencetak struk gitu ya. Jadi sistem point of sale modern ini tidak lagi hanya mencatat penjualan gitu ya, mencatat transaksi, tapi juga menghasilkan laporan penjualan, menghitung stok, dan menyimpan data pembeli bahkan kalau diperlukan. Berikutnya adalah contactless payment ya. Saya kira ini sudah menjadi budaya di kota-kota besar. Tren penggunaan cash itu sudah semakin menurun karena penggunaan dompet-dompet digital ya, yang contactless ya. Jadi sudah semakin umum dan lazim ditemui di kota-kota besar, di mana pembayaran contactless atau near sentuh ini sudah semakin meningkat karena memberikan kesempatan transaksi yang lebih mudah dan lebih cepat, tidak ribet, kita tidak perlu bingung dengan kembalian ya. Ini dua belah pihak biasanya. Jadi seringkali restoran atau toko gitu harus bingung mempersiapkan uang kecil untuk kembalian, sementara dari sisi pelanggan sendiri seringkali kalau dapat kembalian entah itu uang kertas yang udah lusuh ya atau bahkan koin itu seringkali kesulitan atau malas untuk menyimpannya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita lihat teknologi digital ini banyak dimanfaatkan untuk ulasan pelanggan gitu. Jadi sangat dimungkinkan berbagai situs yang ada, berbagai platform yang ada, baik itu web, mobile apps, itu rata-rata memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memberikan feedback ya, memberikan ulasan, memberikan rating, baik itu bintang, bahkan komentar gitu ya, bahkan di beberapa sistem ini sampai memberikan tips gitu ya. Tapi masukan atau ulasan pelanggan ini sangat berguna tentunya untuk kita memantau kinerja dari karyawan kita secara tidak langsung. Meskipun kadang-kala ya kita jangan terlalu serta-merta percaya dengan ulasan ya, karena kadang-kadang memang netizen ini ya agak keras gitu dalam memberikan ulasan kalau mereka mengalami sesuatu atau tidak puas ya, dan tentunya tidak mudah untuk memuaskan semua orang. Dan terakhir kita coba
lihat begitu banyak pemanfaatan teknologi untuk sistem informasi dapur ya. Jadi di mana eh, antara eh, kasir di depan tempat pemesanan gitu dengan dapur ini seringkali eh, dibutuhkan komunikasi yang luar biasa. Sebelumnya banyak menggunakan kertas, sekarang mungkin sudah mulai banyak yang beralih juga menggunakan komputer ya untuk memanage supaya antriannya jelas dan pemesanan-pemesanan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Ya, jadi dalam hal ini penggunaan sistem informasi dapur ini dapat meningkatkan kecepatan dan juga untuk akurasi dari pemesanannya sendiri. Ya, kita kenal juga tentang inventory dan supply chain. Jadi menyimpan bahan-bahan baku, ya, kemudian jangan sampai kalau namanya restoran tiba-tiba waktu di tengah-tengah memasak garamnya habis dan di gudang nggak ada. Nah ini yang jadi masalah gitu ya. Jadi dalam hal ini teknologi digital atau digitalisasi ini sangat digunakan ya, sangat berfungsi, sangat membantu untuk proses melacak stok, melacak persediaan hingga memesannya dan mengelola rantai pasokan dengan lebih efektif gitu ya. Jadi kita nggak kesulitan menemukan dulu pesan di mana nih yang paling murah gitu. Oke, untuk berikutnya adalah untuk analisis data ini juga banyak dipakai. Jadi pemilik resto itu tentu bisa mendapatkan informasi tren-tren yang ada. Misalkan aja eh, hari apa ya makanan ini paling banyak terjual. Misalkan bubur gitu ternyata ya seperti yang kita duga paling banyak terjual di pagi hari misalkan. Maka mereka bisa mempersiapkan bahan-bahan atau apa jumlah bahan dan sebagainya itu dengan lebih baik gitu sehingga nanti bisa memberikan layanan yang lebih cepat dan tentunya dengan kualitas yang lebih baik. Kita tentunya juga melihat bahwa teknologi digital ini banyak dipakai untuk pemasaran dan media sosial ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan bahas secara lebih komprehensif tentang digital marketing. Tapi kita juga lihat media sosial ini sangat berpengaruh sekali ya untuk membantu restoran menjangkau lebih banyak orang dan berinteraksi dengan pelanggan ya. Sekarang sudah banyak restoran yang baru buka, tidak perlu promo apa-apa, udah tiba-tiba rame aja gitu ya karena media sosial. Tapi juga hati-hati, kadang-kadang ada satu pelanggan tidak puas, ini bisa menjadi bad campaign ya. Tiba-tiba hari ini rame sekali, besok nggak ada pelanggan sama sekali itu juga sangat dimungkinkan. Ya, jadi kita harus cermati dan bijak dalam memanfaatkan media sosial ini untuk promosi. Nah, yang terakhir juga kita mulai melihat adanya teknologi di kitchen, ya, khususnya dalam hal peralatan smart kitchen, di mana mulai banyak eh, peralatan dapur yang dilengkapi dengan komputer, sehingga dihasilkan makanan atau hasil yang lebih konsisten, misalkan, ya. Dan ini tentu juga membantu koki untuk menyiapkan makanan dengan lebih cepat, seringkali juga bisa mengurangi limbah dan tentunya dapat menjaga kualitas. Nah, berikutnya kita coba lihat ya, juga penggunaan teknologi dalam bisnis MICE ya. Saya kira ini tidak asing. MICE ini singkatan dari Meetings, Incentive, Conferences, and Exhibitions gitu ya. Jadi ini ada fitur-fitur atau layanan-layanan yang banyak ditawarkan oleh hotel di seluruh dunia. Nah, biasanya untuk melayani corporate ya atau perusahaan gitu. Nah, tentunya dengan memanfaatkan teknologi digital, pengelola industri MICE dapat meningkatkan dan mengoptimalkan organisasi, administrasi untuk pelaksanaan acara atau pertemuan. Eh, Mari kita coba lihat beberapa contoh ya pemanfaatan teknologi digital pada aspek penyelenggaraan acara atau MICE ya, Meeting, Incentive, Conferences, dan Exhibitions ini. Yang pertama tentu manajemen information system yang merupakan tulang punggung penyelenggara acara ya karena melalui sistem ini bisa dilakukan proses pencatatan dan penyiapan misalkan mulai pendaftaran, manajemen peserta gitu ya. Sangat fitur-fitur yang ada mungkin sangat membantu
untuk mengoptimalkan tugas administratif ya, dan prosedur yang mungkin lebih mudah untuk dilakukan oleh uh, karena kita biasanya melibatkan banyak orang. Jadi semuanya tercatat dan bisa diakses oleh semua yang terkait gitu. Um, yang kedua, seringkali juga dikembangkan aplikasi khusus ya, yang custom dibuat uh, untuk mendukung perusahaan, hotel dan sebagainya untuk proses MySIM sendiri. Jadi melalui softwarenya atau aplikasinya ini bisa diberikan akses mudah, misalkan aja ke jadwal acara, profil pembicara, peta-peta interaktif untuk memudahkan orang navigasi di tempat acara, kemudian informasi terkait lainnya. Jadi ini juga meliputi fungsi seperti jaringan, ya, pengiriman pesan, umpan balik peserta, dan sebagainya. Jadi ini akan sangat membantu peserta untuk mendapatkan pengalaman utuh ya dalam mengikuti kegiatan. Tentu kepuasan ini salah satu yang kita target ya untuk mereka supaya bisa mau menggunakan jasa ataupun tempat atau layanan yang kita berikan di lain waktu ya, karena ini kita sangat bergantung. Kalau namanya corporate, kita mencari corporate itu nggak mudah ya, saya kira yang mau. Kalau mereka puas, maka di kesempatan berikutnya tentu meeting-meeting ini secara reguler ya akan mau memanfaatkan layanan kita kembali. Nah, berikutnya adalah video conference dan webcasting. Jadi platform seperti Zoom, Microsoft Teams ini saat ini sangat terpakai saya kira ya. Meskipun pandemi mungkin sudah dianggap lewat, tapi kita mungkin akan lebih efisien kalau melakukan meeting-meeting secara lebih intens dan lebih sering itu melalui platform-platform video conference atau webcasting. Ya, misalkan Zoom, Microsoft Teams ya. Karena tentu klien kita juga punya kesibukan tersendiri, dan tidak perlu dengan menggunakan teknologi, tentu mereka tidak perlu traveling jauh-jauh dan bisa dilakukan kapanpun. Oke, kemudian yang mulai banyak dipakai juga di industri pariwisata, kita kenal yang namanya virtual reality atau VR dan juga augmented reality atau AR ya, di mana ini membantu eh, orang yang mengikuti acara ini itu mengalami eh, pengalaman yang lebih imersif gitu ya. Misalkan mereka nggak akan kesulitan untuk mencari booth-booth tertentu karena di situ ada virtual reality yang membantu mereka mencari. Kemudian mereka juga bisa melihat terlebih dahulu eh, booth-booth yang ada sebelum mereka mengunjungi tempat dan sebagainya ya. Saya kira ini mulai banyak dipakai juga. Dan tentunya berikutnya kita kenal dengan social media platform yang memainkan peranan kunci ya di MICE, ini khususnya dalam mengiklankan kegiatan atau acara yang kita selenggarakan, di mana kita bisa mengundang minat peserta yang potensial, mendorong interaksi gitu ya, dan tentunya melalui upaya pemasaran digital ini akan memperluas jangkauan ke demokrasi yang lebih luas lagi. Nah, kita juga kenal pemanfaatan teknologi untuk user feedback tools. Jadi misalkan aja untuk jajak pendapat pada saat kegiatan berlangsung ya, sesi tanya jawab dan berbagai fitur interaktif lainnya. Ya, tentunya ini sangat bermanfaat untuk menggali keterlibatan aktif peserta dalam pelatihan atau MICE tadi ya. Berikutnya kita kenal juga teknologi RFID dan NFC. Ini adalah fitur-fitur dari umumnya perangkat mobile maksud saya. Jadi kita ini bisa manfaatkan fitur-fitur ini untuk mengontrol akses ya, untuk masuk ke ruangan tertentu, untuk transaksi-transaksi yang mungkin misalkan kita batasi di suatu tempat MICE, penyelenggaraan acara ini mereka tidak boleh membawa minum sendiri. Nah, tentu untuk sangat memudahkan mereka bisa eh, memesan atau mentransaksikan kegiatan mereka secara non tunai di dalam acara. Em, Berikutnya adalah pameran virtual. Jadi ini sudah mulai beberapa kali saya temui ya. Jadi eh, pamerannya sendiri berlangsung secara virtual, tidak ada kegiatan fisik. Saya kira hotel juga perlu memikirkan tentang ini, bagaimana mereka menyikapi hal ini ya. Karena eh, saya yakin ke depannya akan lebih banyak lagi tren ini dipakai. Ya.
Kemudian untuk keamanan dan privacy data ini juga salah satu faktor penting dan kita seringkali banyak menggunakan teknologi ini. Misalkan aja untuk ya itu data kehadiran, interaksi online ya. Tentu ini sangat melibatkan data-data sensitif yang harus dijaga. Ya, jadi merupakan prioritas utama dalam penggunaan teknologi. Dengan teknologi yang terus berkembang, industri MICE tentu menemukan cara baru ya untuk meningkatkan pengalaman peserta dan efisiensi penyelenggaraan acaranya. Jadi melalui inovasi ini tentu bisnis MICE ini akan terus menjadi motor penggerak untuk uh, salah satu uh, peluang dari tempat-tempat seperti hotel untuk mendapatkan revenue ya. Jadi biasanya untuk pertemuan, insentif, konferensi atau pameran. Oke. Nah, ya, saya akan beralih ke Bapak Ibu ke materi ketiga yang akan saya bahas, yaitu tentang digital marketing ya. Karena kita lihat digital marketing ini menjadi fenomena yang sangat menarik ya, yang telah merambah berbagai sektor industri termasuk dalam konteks industri pariwisata ya, misalkan untuk perjalanan, perhotelan, kuliner, MICE ini terjadi pergeseran yang sangat signifikan dari strategi pemasaran yang konvensional menuju pemanfaatan digital marketing yang inovatif. Nah, sebenarnya saya sudah pernah mengembangkan modul untuk pelatihan digital marketing yang lebih lengkap. Silakan Bapak Ibu akses ya di modul Poltektar yang lain. Namun di kesempatan kali ini saya juga akan membahas beberapa terminologi, beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan ya. Namun kita kembali harus melihat bahwa teknologi digital ini bukan sekedar alat bantu ya, tapi merupakan kunci sukses ya dalam menghubungkan, mempromosikan, dan membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan calon pelanggan. Nah, tentu dari manfaat teknologi digital sendiri, kita bisa melihat bahwa pemanfaatan teknologi digital ini memberikan dukungan yang esensial dalam upaya pemasaran produk dan jasa di industri pariwisata ya. Dari uh, pengalaman pelanggan hingga menjadi visibilitas dari tempat usaha kita, digital marketing ini merupakan salah satu kekuatan pendorong ya untuk mencapai keberhasilan dalam persaingan yang makin ketat. Nah, kita lihat Bapak Ibu cukup banyak platform untuk digital marketing. Namun di sini mungkin saya batasi beberapa platform yang paling umum atau paling sering kita ketemui. Yang pertama tentu adalah tentang website ya, di mana website ini mungkin bagi sebagian orang dianggap sudah old fashion atau kuno gitu. Tapi sebenarnya saya yakin bahwa hingga saat ini masih banyak orang yang mengakses website ya. Jadi website ini masih tetap merupakan sumber informasi yang penting untuk kita upayakan ya, karena uh, biasanya di website ini tidak ada batasan tentang uh, panjangnya area untuk menampilkan tulisan, banyaknya uh, gambar-gambar ya, mau berikan video dan sebagainya. Berbeda dengan seperti katakanlah kita menggunakan Instagram. Nah, itu tentu layarnya atau areanya space-nya kecil sekali gitu ya, dan banyak keterbatasan lain. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan kalau kita memanfaatkan website itu adalah kita harus melakukan optimasi ya dengan teknik yang disebut dengan search engine optimization yang nantinya akan menjadi kunci untuk meraih peringkat terbaik di mesin pencari ya. Saya akan bahas sekilas tentang atau lebih detail tentang SEO atau search engine optimization agak ke belakang nanti. Nah, kita beralih ke yang kedua tentang email marketing ya. Kayaknya eh, ini merupakan salah satu fitur yang tertua. Mungkin ini debatable juga, ada yang mengatakan ini udah nggak efektif, tapi masih banyak perusahaan yang menggunakan ini dan ternyata mungkin ini cukup berguna. Kenapa? Karena rata-rata pengguna gadget saat ini itu pasti punya email, gitu ya. Meskipun banyak yang mengabaikan emailnya gitu ya. Jadi tidak menghiraukan emailnya. Tapi saya kira ini satu
kewajiban bahwa kalau kita mau pakai gadget di saat ini itu harus punya email. Jadi email ini sangat potensial ya kita pakai untuk mengirimkan informasi, promo atau layanan baru atau apapun ya kepada pelanggan yang pernah memanfaatkan atau tertarik dengan produk maupun jasa yang kita tawarkan. Nah, berikutnya adalah social media marketing ya, Bapak Ibu. Saya kira di masa kali ini sudah harus gitu menjadi keniscayaan ya kita membangun hubungan langsung dengan konsumen, meningkatkan kehadiran online ya dengan memanfaatkan sosial media. Ya, kita bisa manfaatkan berbagai platform yang saat ini mungkin sangat banyak dipakai, TikTok ya, kemudian ada Instagram, Facebook sudah mulai banyak ditinggalkan. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya WhatsApp ini sebagai chat platform ini juga termasuk salah satu bentuk implementasi sosial media. Jadi kita harus berpikir tentu nggak bisa tembak di semuanya gitu ya, mau ngurusi Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Ini tentu banyak effort yang harus kita siapkan. Jadi kita perlu tahu kira-kira potensial customer kita, potensial klien kita itu paling banyak menggunakan apa. Kalau mereka paling banyak menggunakan Instagram, ya kita fokus di Instagram dulu. Tapi kalau ternyata kita lihat lebih banyak yang menggunakan TikTok, ya mungkin salah satunya dulu yang kita kejar, menggunakan TikTok. Dan saya kira banyak materi yang apabila dimanfaatkan di satu platform, itu bisa juga dipakai di platform lainnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu kembali mengingatkan mahasiswa kita bahwa social media marketing ini sangat penting. Ya. Dan yang berikutnya adalah video marketing, saya kira dengan kecepatan internet yang semakin memungkinkan bagi kita untuk saat ini, tentu terjadi pergeseran dari dulu yang teks gitu ya, kemudian mungkin audio, foto-foto, sekarang ke video. Saya kira ini yang membuat TikTok itu semakin populer itu adalah karena video yang akhirnya ditiru oleh platform lain ya, seperti YouTube mengeluarkan YouTube Shorts, Instagram mengeluarkan Instagram Reels dan sebagainya. Tapi kita melihat di sini trennya orang lebih suka melihat video daripada teks apalagi ataupun foto ya atau apa desain grafis ya. Sekali lagi video ini salah satu yang sangat potensial apalagi kalau kita punya daerah wisata, wah ini sangat berguna sekali video untuk mempromosikan tempat wisata kita. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat advertising digital ya. Jadi kita bisa memasang iklan sebagai jalan pintas untuk memasarkan produk atau jasa kita melalui platform internet. Nah, tentunya kita punya tantangan dan strategi ya. Jadi begitu banyak platform digital marketing ya, khususnya untuk pengusaha pemula dan berskala mikro ini wah, mungkin sulit untuk diwujudkan. Ya, tapi sebenarnya kalau kita kembali digital marketing memanfaatkan berbagai tools yang ada ini sangat customable gitu ya. Jadi bahkan biayanya juga sangat bisa dipakai sesuai dengan budget yang kita miliki. Jadi kalau kita zaman dulu harus pasang iklan di koran, itu wah ada biayanya udah mungkin jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi dengan kita memanfaatkan media sosial ini, kita bisa menyesuaikan dengan budget yang kita miliki. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan faktor utama itu adalah mempertimbangkan platform mana yang sekiranya paling banyak dipakai oleh calon pelanggan kita. Gitu ya. Baru kemudian kita menyusun strategi yang sesuai dengan tujuan. Eh, Kalau kita lihat tadi kembali bahwa tidak ada gunanya ya Bapak Ibu kita punya website yang bagus dan cantik, banyak fiturnya, namun nggak ada orang yang akses gitu karena website tersebut tidak pernah muncul di halaman awal atau di halaman depan gitu, halaman pertama, kedua dari hasil pencarian di mesin pencarian seperti Google. Jadi eh, membuat website bukan lagi hal yang sulit atau tugas yang sulit, bahkan bagi pemula karena banyak tools yang tersedia ya. Kita bisa pakai kalau dari Google ada Google Site, tapi saya kira ada platform yang populer seperti Wix ya, Wix.com ini memudahkan kita sekali untuk membuat website. Meskipun kalau untuk level yang lebih advance kita bisa pakai WordPress di WordPress.com atau bahkan punya server sendiri, kemudian kita install WordPress di mana kita bisa install banyak plugin ya yang mungkin nanti bisa kita pakai untuk mendukung website kita. Namun sekali lagi memiliki website yang bagus tidak cukup,
perlu dipastikan bahwa website tersebut nantinya dapat ditemukan oleh orang-orang yang mencari di mesin pencarian seperti Google. Ya, ini sebabnya Search Engine Optimization atau SEO ini merupakan langkah penting untuk memaksimalkan eksistensi website kita. Nah, beberapa aktivitas yang perlu kita pertimbangkan untuk memastikan bahwa website kita ini comply dengan SEO, ya, yaitu yang pertama mungkin dengan keyword research, ya. Jadi keyword ini sangat penting. Kita perlu memikirkan kata-kata yang paling banyak dicari oleh pengguna, namun juga relevan dengan tujuan digital marketing kita. Dan ya, intinya banyak yang nyari ya. Kalau nanti kita menemukan, wah ini kata kunci ini bagus sekali, tapi ternyata nggak ada yang mengetikkan itu di Google. Jadi yang ngetik cuman kita sendiri ya, memang betul nanti ranking 1 gitu. Tapi karena nggak ada yang nyari, akhirnya juga nggak ada yang mengakses website kita. Jadi riset keywords ini merupakan langkah pertama dari penerapan SEO yang paling penting gitu ya, karena di mana pressure point-nya itu adalah memilih kata kunci yang relevan. Ya. Oke, kemudian berikutnya kita perlu melakukan optimasi website kita untuk kata kunci yang ditarget. Jadi agar website kita ini bisa muncul atau mendapatkan penilaian lebih tinggi dari search engine, maka kita perlu mempertimbangkan, misalkan aja dengan memasukkan kata kunci yang kita peroleh dari riset, gitu ya, pada bagian judul, meta deskripsi, konten website, termasuk gambar, ya. Ini yang disebut dengan on-page SEO optimization. Ya, jadi di dalam website kita sendiri kita coba optimalkan, misalkan kata kuncinya harus muncul berapa kali, ada yang di judul, ada yang di heading, gitu ya, ada di gambar dan seterusnya. Namun jangan terlalu banyak juga karena nanti akan dianggap spam dan dikurangi nilainya oleh Google. Nah, tentu sekali lagi kita bikin website cantik, kemudian kita punya keyword luar biasa, kita nomor 1 di Google, kemudian orang akses website kita, kok nggak ada isinya ternyata gitu ya. Jadi tidak ada isi yang memberikan informasi atau manfaat baru bagi mereka. Tentu ini juga perlu kita hindari ya. Jadi banyaknya pengguna yang mengakses website dan membanjiri website kita itu nggak akan menghasilkan apa-apa ya kalau dari isi website kita sendiri bukan yang mereka harapkan atau mereka butuhkan. Jadi kita perlu melengkapi website kita ini dengan konten yang berkualitas. Ya, ini merupakan faktor yang sangat penting dalam SEO. Konten yang berkualitas ini tentunya harus relevan dengan produk dan jasa yang kita tawarkan ya. Jadi jangan bikin konten tentang apa namanya pentingnya deterjen gitu, padahal kita mempromosikan kuliner gitu. Ini nggak relevan. Mungkin banyak yang cari berguna, tapi nggak relevan dengan bisnis maupun produk kita. Jadi sekali lagi kita perlu pikirkan hal-hal yang kita sebut dengan konten marketing ini. Ya, jadi dengan konten yang berkualitas, kita akan masuk ke tahapan berikutnya otomatis gitu. Jadi kita akan memperoleh yang disebut dengan backlink. Backlink ini apa? Itu adalah website lain yang akan memberikan link ke website kita. Kenapa? Ya karena artikel yang kita buat ini mungkin baik dan berguna, sehingga akhirnya website lain itu nanti akan share website kita, dan tentu dengan share mereka memberikan link ke website kita. Nah ini semakin banyak website yang memberikan backlink ke kita, itu oleh search engine akan dinilai tinggi, gitu ya. Karena menurut search engine ini berarti banyak website menganggap bahwa informasi yang kita sampaikan ini penting, gitu, sehingga orang lain share, gitu ya. Nah ini akan memberikan penilaian tersendiri untuk website kita. Nah, tentu Bapak Ibu ini begitu banyak upaya ini akan sangat berat sekali bagi kita kalau kita tidak punya tools yang mendukung ya. Jadi perlu dipelajari berbagai pemanfaatan search engine optimization tools, sangat banyak di internet ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan aja. Kita perlu mencari apa namanya tools apa yang kira-kira paling kita butuhkan ya. Apakah untuk mencari kata kunci yang relevan, ya, atau untuk menghasilkan atau menganalisis backlink misalkan ya.
Ya, jadi kita perlu membandingkan berbagai fitur yang disediakan, kemudian memilih tools yang pada umumnya tersedia gratis, tapi itu hanya untuk jangka waktu tertentu atau fitur yang lebih terbatas. Jadi kalau kita untuk memanfaatkan fitur yang lebih lengkap, seringkali kita harus membayar, jadi kita perlu pertimbangkan kesesuaiannya dengan budget yang kita miliki. Oke, berikutnya adalah kita lihat ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Tentu secara umum implementasi SEO ini membutuhkan ketekunan dan kesabaran karena begitu banyak hal yang cukup rumit namun perlu dilakukan dan diupayakan. Selain itu penerapan SEO biasanya tidak instan ya atau membutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang keras. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya secara bertahap ya, mulai dari teknik yang paling mudah dan paling esensial dulu, baru kemudian dilakukan upaya-upaya yang lebih lagi ya. Saya kira penentuan keywords ini merupakan hal yang paling penting ya, dicari keywords yang persaingannya tidak terlalu tinggi, namun yang mencari banyak. Ya, kemudian kita perlu mendukungnya dengan pengembangan artikel yang berbobot, sehingga nantinya pada saat orang mengunjungi website kita ini tertarik untuk mengunjungi website kita kembali di masa depan. Ya. Jadi implementasi SEO ini perlu dipantau secara berkesinambungan dan perlu dievaluasi secara berkala ya, di mana hal ini akan membantu Anda untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Di akhir mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi kepada mahasiswa. Ini ada 2 contoh yang bisa Bapak Ibu temuin di modul. Silakan aja dipikirkan kira-kira pertanyaan apa lainnya yang bisa men-trigger proses refleksi ini. Karena sekali lagi proses refleksi ini sangat penting. Ini adalah proses internalisasi ya bagi mahasiswa. Jadi mereka bisa mengevaluasi apa yang mereka pelajari dan kira-kira apa yang nantinya bisa mereka implementasikan di bisnis mereka. Saya kira demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat berbagai referensi yang ada di modul. Mudah-mudahan nantinya ada yang beberapa yang mungkin lebih dapat digali lebih jauh untuk memberikan inspirasi yang lebih bagi mahasiswa Bapak Ibu. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan submodul 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi lainnya. Saya Stefanus Eko Wahyudi, undur diri dari layar Bapak Ibu. Terima kasih.